Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Kampung Takwa Asdan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat Al-Furqan. Mudah-mudahan pagi hari ini adalah pagi yang berkah bagi kita, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik amal kita, niat kita, gerak tangan kaki kita, pekerjaan kita. Mudah-mudahan Allah berkahi langkah-langkahnya. Jamaah Kampung Takwa Asdan rahimakumullah, kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah menyatakan bahwa jika orang-orang datang mendebat Rasul dengan sesuatu, pasti akan Allah ganti atau akan Allah berikan sesuatu yang benar, sesuatu yang benar. Selamat datang kami, tetap semangatlah untuk bergerak terus menyampaikan ayat-ayat Allah. Sekecil apapun tindakan kita itu sangat berarti bagi masyarakat dan termasuk bagi diri kita sendiri, insya Allah. Kemudian pasti akan diberikan, kita sampaikan, pasti akan diberikan sesuatu yang baik, penafsirannya ketika mereka menyampaikan masalah Nabi sebagai Rasul sebagai manusia. Kenapa jadi manusia yang datang kepada kami, bukan malaikat turun dari. Kemudian ditanyakan juga kenapa cuma Al-Quran itu tidak turun sekaligus jumlah wahidatan, nggak turun sekaligus cuma. Nah, kata Allah akan diberikan di debat atau diberikan argumen yang lebih baik, dan diberikan apa? Diberikan sesuatu yang menuju kebenaran hak. Makanya ketika kita berdebat bukan karena niat ingin menguasai lawan atau ingin kita dianggap sebagai pemenang, bukan, tapi untuk kebenaran. Allah. Selamat datang teh anak, tetap semangat terus mempunyai anak, menjadi mudah-mudahan jadi anak yang soleh nanti insya Allah. Asal semangat aja teh anaknya juga untuk terus menerus mengkaji Islam. Apa yang kurang di diri kita, mungkin di satu sisi kita lemah ibadahnya, kita semangat juga untuk mencari terus. Kita banyak sekali kesempatan untuk bisa memahami Islam di dunia sekarang ini kita semua sama insya Allah. Kita lanjutkan. Kemarin juga sempat disampaikan bagaimana Allah akan menyeret muka-muka mereka dalam yaumul mahsyar. Orang-orang yang lancang terhadap Nabi SAW akan diseret mukanya untuk dimasukkan ke dalam jahanam. Itulah seburuk-buruknya tempat. Nauzubillah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mendustakan ini, mendustakan ayat-ayat Allah. Nabi pernah ditanya, itu ceritanya gimana kok muka itu bisa diseret atau muka itu bisa jalan dan sebagainya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah yang telah menciptakan kaki, membuat manusia mampu berjalan dengan kaki, akan juga bisa membuat manusia berjalan dengan muka dalam keadaan hina. Itu kata siapa? Kata Nabi SAW. Ketika sahabat nanya, kok mukanya yang diseret bukan kakinya gitu, bukan tangannya, bukan badannya, mukanya yang diseret.
berarti mukanya berjalan. Nggak kebayang oleh kita orang berjalan dengan muka, berarti berdarah-darah dan sebagainya. Itu orang-orang yang mendustakan, mengingati orang-orang Quraisy ini, jangan seperti itu. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-35. Ayat 35 surat Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Dan sungguh sudah kami berikan kepada Musa ya, Alkitab, ya, kitab Allah, dan kami jadikan kepada dia saudaranya Harun sebagai pembantunya, asisten. Nah, sekarang berbeda nih putaran ayat ini berbeda. Kemarin cerita tentang Quraisy, sekarang diingatkan cerita tentang umat-umat terdahulu. Umat-umat yang belakang. Umat-umat yang belakang itu diingatkan sama orang Quraisy ini, diingatkan bahwa umat-umat yang ke belakang juga udah dapat kitabnya. Ya, makanya disebutkan walaqad ataina Musal kitaba. Musa mendapatkan kitab, sudah dapat kitab Taurat, kita sudah hafal. Ada 4 kitab yang menjadi bagian dari rukun iman yang harus kita hafal, paling dari kita ingat lah ya. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran. Ada juga suhuf ya, suhuf Ibrahim misalnya. Dan mereka sudah dapat itu kitab ini. Kemudian waja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira, dan kami jadikan kepada Nabi Musa itu, kepada Musa, saudaranya yang namanya Harun ya, sebagai pembantunya. Kisah Musa dan Harun termasuk yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Terutama diantaranya adalah permusuhan dengan Fir'aun ya, yang mendustakan Musa, mendustakan ayat-ayat Allah, bahkan berusaha menyerang dengan sihir dan sebagainya. Siapa itu? Firaun ya. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Bahkan ya, disebut mendustakan apa sih? Mendustakan ayat-ayat Allah apa sih tadi? Mendustakan, menganggap ayat Allah tuh bohong ya. Bahasa lainnya Al-Quran atau Alkitab yang dibawa oleh, risalah yang dibawa oleh para nabi ini palsu, bohong. Itu yang disebut mendustakan ya. Coba kita lihat lagi ayat selanjutnya ya, ini berubah ya. Jadi ayat-ayat ini berubah. Ketika tadi ngobrolin Quraisy, sekarang kita ngobrolin umat-umat sebelum Quraisy ya. Bahwa mereka yang mendustakan sama juga nanti ya, ujung-ujungnya tuh sama. Faqul nazhaba, ayat ke-36. Faqul nazhaba ilal qaumil ladzina kazzabu biayatina fadammarnahum tadmira. Dan kami berkata, pergilah engkau ya. Berdua ya, izhaba ya. Ilal qaumil ladzi kazzabu biayatina, kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Fadammarnahum tadmira, maka kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Faqul nadhhaba ilal qaumil ladzi kazzabu, pergilah engkau berdua ya, Harun dan tidak luput satu daun pun kecuali Allah tahu ya. Satu daun turun, mau ngaji juga kayaknya ini daun. Alhamdulillah. Kita tahu bahwa setiap makhluk Allah itu diperintah dalam perintahnya Allah, termasuk daun yang turun. Dan kita nggak kebayang bagaimana pengetahuan Allah. Satu daun ini saja Allah tahu. Kita berada di bawah pohon belimbing, bisa kebayang ribuan daun satu pohon. Apalagi satu apa namanya, satu dunia ini, satu bumi ini, daun atau jatuh. Lanjut ya. Nah,
Kazzabu bi ayatina. Ciri-ciri mereka ini adalah mendustakan ayat-ayat kami. Ya. Dan biasanya mendustakan ayat-ayat itu hubungannya dengan kenikmatan. Orang sudah dapat kenikmatan, sehingga orang-orang yang paling keras memusuhi para rasul biasanya yang punya kedudukan, ya, yang punya kedudukan. Termasuk ini ceritanya si Fir'aun. Kita tahu bahwa Fir'aun mempergunakan apa? Kemungkinan mempergunakan sihirnya untuk mempengaruhi Mesir pada saat itu. Padahal sebelumnya Mesir udah bagus ya ketika zaman Yusuf ya, Nabi Yusuf. Ya, kemudian berjalannya waktu akhirnya menguasai Mesir waktu itu. Dan memang model-model Fir'aun itu mirip-mirip aja dengan Fir'aun sekarang. Mungkin ada Fir'aun yang begitu, wah saya berkuasa. Saya pernah ngobrol ada salah satu anak petinggi negara ya, di Indonesia waktu itu, saya nggak sebut namanya. Dia ingin menguasai tanah di satu tempat, dikumpulkan tokoh-tokoh masyarakat. Jatuh lagi tuh. Jatuh lagi tuh, Insya Allah. Daun yang jatuh itu menguatkan kita sebenarnya. Kita nggak ada apa-apanya dibanding gaya tarik bumi, gravitasi, nggak ada apa-apanya, tetap jatuh ke bawah gitu. Kecuali di bulan agak mambul dikit, karena cuma kalau nggak salah sekitar 1/6 berat kita. Harus dipisahkan antara massa dengan berat. Teman-teman mungkin masih ingat ya, massa dengan, ini ada semut juga ikut ngaji, alhamdulillah. Massa dengan berat ada bedanya. Apa bedanya? Oh bingung Pak, saya udah lupa. Massa itu ya ukuran, kalau yang kita sebut sekarang berat itu massa sebenarnya. Massanya 1 kilogram. Kalau berat itu berhubungan dengan gaya tarik ditambah dengan gravitasi. Ya, mungkin kalau di yang tanpa gaya tarik ini melayang terus. Batu kalau dilemparkan di ruang hampa tanpa ada gaya tarik di mana-mana, dia akan terus saja jalan sampai nanti ada gaya tarik yang menarik dia. Kita lanjut lagi ya, nanti cerita tentang bahwa orang-orang yang biasa menolak dakwah, menolak seruan kepada Allah, itu biasanya yang punya kemapanan gitu. Ya. Bukannya nggak tahu bahwa Nabi itu benar. Ya, Walid bin Mughirah pernah ngobrol. Walid bin Mughirah itu salah satu tokoh Quraisy. Dia bilang gini sama teman-temannya, kawan-kawan, ini udah musim haji nih, orang-orang pada datang ke kita. Apa yang kita obrolin tentang teman kita ini, si Muhammad ini, gitu kira-kira. Apa yang harus kita obrolin? Harus satu kata loh, jangan sampai. Oke, kata teman-temannya pada ngumpul. Katain aja dia gila. Aduh, sorry kawan, kita udah pernah ngelihat orang gila dan Muhammad nggak gila. Itu kata Walid bin Mughirah. Ada Kang Arif, selamat datang Kang Arif dari Gunung Batu ya. Jauh benar Gunung Batu. Kita besok insya Allah hari Minggu mau mengadakan ini sekalian iklan di sini nggak apa-apa lah ya. Kita mau mengadakan ini penanaman pohon untuk primata ya, karena primatanya pada turun karena kelaparan dan sebagainya. Ini pohonnya udah ada nih di belakang, macam-macam pohon. Kalau mau ngikut silakan, di hari Minggu kita naik Gunung Kapur untuk menanam pohon buah ya. Sekalian iklan dari ngaji tambah iklan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, Walid bin Mughirah itu bilang gitu. Tumben mulainya siang. Sekali-kali nggak apa-apa lah, biar kelihatan latar belakang. Nah, kita lanjutkan. Oh, kalau begitu dia gila. Kalau begitu dia
penyair. Aduh kawan, kita sudah tahu jenis-jenis syair. Dan yang namanya yang dia sebut Quran atau yang disebut wahyu Allah itu tidak sesuai dengan syair-syair yang kita punya. Disebutin tuh jenis-jenis syair sama Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu udah tahu tentangnya. Bingung mereka ini apa yang disebut apa. Penyihir, dia juga bukan penyihir. Kita tahu penyihir. Nah, akhirnya mereka bilang ya udah dah begini aja dah, dia orang yang kena sihir atau penyihir yang bisa memisahkan anak dengan bapak, memisahkan keluarga. Begitulah yang kita sampaikan lah. Artinya sebenarnya orang-orang Quraisy itu yakin bahwa Nabi itu benar. Cuma ini masalah supremasi. Wah, supremasi bahasa kita apa? Masalah penguasaan terhadap sumber-sumber daya masyarakat, begitu tuh. Dengan agama dia bisa menguasai kekuasaan. Agamanya apa? Yaitu yang menguasai Ka'bah itu. Dengan menguasai Ka'bah, sumber-sumber pemasukan banyak kalau petinggi-petinggi Quraisy. Jadi ini bukan masalah tidak yakin dengan kebenaran Rasul orang-orang Quraisy, petinggi-petingginya terutama, karena ini adalah ada rencana mereka untuk menghancurkan dakwah Nabi, sehingga dakwah Nabi itu nggak bergerak bebas kemana-mana dan tidak mempengaruhi banyak orang. Makanya ketika musim haji di situ di zaman Walid bin Mughirah itu ngomong, setiap ada yang datang ke situ dikasih tahu, jangan deketin Muhammad, dia itu kena sihir. Kalau dia nanti deketin kamu bisa pisah sama bapak ibu kamu, sama keluarga kamu. Walid bin Mughirah. Dan itu mirip aja dengan apa? Dengan situasi sekarang. Sebagian mungkin ada juga orang-orang yang mempergunakan agamanya, mempergunakan kekuasaannya untuk bertindak zalim. Dan itu biasanya musuh-musuh kebenaran. Allah menyebutkan cerita tentang Musa ini, fadammarnahum tadmir. Ya. Siapa? Firaun itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Nggak ada kekuasaannya kawan. Padahal ketika dia menguasai Mesir, itu menguasai banyak tempat. Karena dia menguasai apa? Menguasai air. Dan kita tahu Nabi Yusuf waktu itu ketika dia sukses ya dalam kenegaraan, ya kan dia sukses dia jadi bendahara negara, menteri keuangan, orang yang berpengaruh besar pada saat itu, pada saat suasana paceklik. Banyak orang-orang yang datang ke Mesir. Karena sampai sekarang itu sungai Nil masih ada gitu. Betapa suburnya daerah sana gitu. Ya, mudah-mudahan kita sempat juga ya ke sana ya, kita melihat bagaimana di situ pertarungan dua antara kezaliman dengan al-haq. Kita lanjutkan lagi di ayat yang ke 37 ya. Ayat 37 surat ke 25 juz yang udah bergerak ke juz 19 kita insyaallah ya. Wa qauma nuhil lamma kazzabur rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah wa'atadna lidh-dhalimina 'adzaban alima. Dan kaum Nuh ya, karena kazzabur rusula, karena dia mendustakan rasul-rasul kami, kaum Nuh ya, aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka, wa ja'alnahum lin-nasi ayah, dan kami jadikan kepada manusia mereka itu tanda-tanda ya. Wa'tadna lidh-dhalimina, dan kami sediakan bagi orang-orang zalim azaban alima, azab yang pedih. Nah, ini cerita yang berbeda lagi secara sekilas ya. Musa dihancurkan kaumnya, bukan Musanya. Siapa? Firaun. Ya. Nuh ditenggelamkan, aghraqna, ditenggelamkan. Ya. Karena apa? Sama juga kazzabur rusula.
dia mendustakan rasul-rasul. Di sini kata-katanya rusula, menunjukkan rasul-rasul atau jamak. Jadi sama saja mendustakan rasul di zaman Musa, mendustakan rasul di zaman Nabi Nuh, mendustakan rasul di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Itu sama, berarti mendustakan rasul, mendustakan syariat Allah. Karena syariat Allah itu garisnya sama saja, la ilaha illallah. Garisnya sama, tiada ilah selain Allah. Nggak boleh ada penyembahan sesama makhluk, penyembahan sesama manusia, nggak bisa gitu. Ya. Apalagi sama hewan, tanaman, gunung, pohon, laut, yang angker-angker. Ya. Kan begitu tuh kita tuh kadang-kadang. Yang angker-angker lebih kita takuti dibanding Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini yang kalau kita lihat. Coba wa qaumu nuhil lamma kazzabu, dan kaum aghraqnahum, kami tenggelamkan. Ya. Kalau kita lihat kaum Nabi Nuh itu, masya Allah ya, hampir 900-an tahun diseru kepada Allah, yang datang cuma 80. Ada yang bilang 27 riwayat, ada yang bilang 80. Cuma 80 orang, ratusan tahun disampaikan. Betapa sabarnya Nabi Nuh, kita nggak kebayang. Sama kesabaran dengan Nabi Muhammad SAW ya. Selamat datang Kang Sulhi, aktivis politik ya di Jakarta ya. Tetap semangat Kang, mengawal terus orang-orang menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin berbeda-beda organisasi, tapi perlu diingatkan bahwa setiap kita itu punya dorongan nafsu yang kuat, dan kadang-kadang dorongan itu yang membuat peraturan. Ini yang masalahnya. Peraturan dibuat karena nafsu kita. Mestinya peraturan dibuat karena ridho Allah, karena ada urusan ini bakal mencapai ridho Allah, bukan karena nafsu kita. Banyak aturan-aturan itu yang disampaikan oleh Quraisy ya. Contohnya apa? Ada aturan-aturan tentang kalau kalau unta ini meninggal, mati, kemudian lagi bunting, anak yang laki-laki boleh buat dia, anak yang perempuan boleh dibuang gitu. Mudah-mudahan kayak gitu ya. Oh, kau Wahyu, masya Allah, apa kabar Wahyu Mukarrabin? Tetap semangat ya. Nama engine-nya break sih, tulisan agak repot sih bacanya, tapi nggak apa-apa. Engine-nya itu kan mesin ya, break mesin, supaya kita tetap menahan diri lah ya. Kapan-kapan main lah tuh kemana, ke Bogor ya, semualah teman-teman. Ya, kita kembali lagi bahwa orang-orang ini ya, cerita nih tentang Nabi Nuh ya, bahwa Nabi Nuh bertahun-tahun disampaikan ya. Lailau wa naharo, kata Nabi Nuh, ya Allah, aku sudah menyampaikan kepada kaumku pagi, malam dan siang. Berarti dia 24 jam berdakwah itu. 24 jam menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan 24 jam. Lebih keren dari dokter lah. Dokter 24 jam sih benar. Tapi ini menyampaikan dakwah. Dan orang ini kazzabu bi ayat, kazzabur rusula. Orang-orang ini yang diseru orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Dan sama orang yang mendustakan dari dulu sampai sekarang, sampai yang akan datang itu sama ya. Tadi cerita tentang ada Kak Suli yang bergerak di politik. Ada orang-orang yang kalau perlu disingkirkan tuh Al-Quran dalam pembuatan aturan-aturan, ya gak? Ada ini karena nafsu dia, ilahahu hawahu, nafsunya adalah Tuhannya. Ada yang menyembah nafsu loh ya. Ada gak contoh orang yang begitu mencintai seorang laki-laki misalnya ya, sampai dia melupakan dan membuat aturan-aturan? Ada. Siapa? Zulaikha. Siapa itu Zulaikha? Orang yang begitu mencintai Yusuf sampai dia bilang, kalau orang yang mau mencelakakan istri dan sebagainya, enaknya di mana gitu. Oh, ini di penjara kan. Jadi ada aturan yang dibuat berdasarkan nafsu. Walaupun setelah itu Zulaikha memahami bahwa nafsukulah yang menyuruh, amaratum bisu, kata Zulaikha. Kira-kira begitu. Nafsuku yang menyuruh kepada keburukan.
Jadi ada rencana sehingga membuat dia merasa menang lah gitu nafsu itu. Kalau kamu nggak mau ngikutin aku atau teman-temanku, kan ceritanya sampai teman-temannya kepotong tangannya ya. Mungkin teman-teman juga mau menundukkan Yusuf, mungkin waktu itu. Akhirnya masuk ke penjara Yusuf. Jadi ada aturan-aturan yang dibuat karena nafsu, dan itu jangan sampai terjadi di kita. Kalaupun ada, udah bismillah. Kalau kita nggak sanggup, ya keluar dari sistem itu, bergerak di tempat yang lain, atau tetap di situ tapi tetap melanjutkan untuk kebaikan. Karena sistem kafir, orang-orang kafir pun tetap dipergunakan oleh Rasulullah SAW. Contohnya apa? Ketika hijrah, Nabi mempergunakan petunjuk arah, ya, petunjuk arah yang apa? Yang dia percaya, ya, jelasin. Bukan berarti bekerja sama dengan orang-orang yang ingkar lalu kita merasa lemah. Ini bukan. Karena petunjuk arah waktu itu, dan dia yakin Nabi itu percaya dengan dia, ya, dan dia juga tidak membuat hal-hal yang aneh sehingga membocorkan rahasia dan sebagainya. Boleh bekerja sama dengan orang-orang yang ingkar, itu boleh. Oke, kembali lagi ayat ini. Lamma kadzabur rusula aghraqnahum wa ja'alnahum linnasi ayah. Dan kami jadikan berita banjir itu berita bagi manusia, dan tidak akan pernah terhapus cerita banjir besar itu sampai sekarang. Cerita tentang banjir besar tidak pernah terhapus, sampai dibuat film yang berhubungan dengan banjir besar dan sebagainya, ada macam-macam lah. Filmnya apa mungkin sudah tahu. Ada teori-teori es mencair pada saat itu, lalu nggak ada urusan lah. Yang jelas pada saat itu orang tuh hilang semua kecuali orang mukmin. Disampaikan ke Gunung Judiyi, ya, sampai ke Gunung Judiyi namanya, bukan Gunung Judi ya, Judiyi. Orang-orang beriman pada saat itu, dan pada saat itu seluruh orang makhluk manusia di bumi hilang semua kecuali orang-orang beriman. Cuma masalahnya apa? Itulah pergeseran. Inilah pentingnya kita untuk terus menerus bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala, terus mengawal, terus talim, terus menerus beramal. Kenapa? Karena kenikmatan bisa melenakan, kawan. Ya. Nanti semua ini akan ditanya. Tummalatus alunna yauma idzin anin naim. Nih kita ada bangunan di belakang. Nanti ditanya sama Allah. Pan, itu bangunan dari mana, Pan? Gitu. Buat apaan tuh? Dua kan tuh. Dari mana dan buat apa? Baju ini ditanya nanti sama Allah. Tummalatus alunna yauma. Sekarang teman-teman mungkin sambil ngopi ya. Itu kopi teman-teman tuh ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan kopinya yang ditanya. Ente waktu itu tanggal segitu, jam segitu di bulan Juni ini, ya, sembari dengerin ada yang ngobrol, minum kopi kan, kopinya dari mana? Ditanya tuh. Setiap kenikmatan kita akan ditanya, dan kadang kenikmatan itu bisa melenakan. Di antaranya waktu luang, kesehatan itu melenakan tuh. Itu tadi kopi ditanya, dari mana? Oh, itu istri saya yang beli. Oke, istri uangnya dari mana? Uangnya dari saya. Dari mana? Oh, saya bekerja begini-begini. Kerjanya kayak gimana? Ditanya tuh. Oh, saya kerjanya, saya juga nggak begitu paham ya. Tahu-tahu saya dapat amplop karena yang ngasih teman saya dan saya percaya sama dia. Ini bahaya ini. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika makan makanan. Dia makan makanan dari pembantunya, ya. Setelah makan baru dia ingat, ditanya, sini mas, gitu kan, sama pembantu. Ini makanan dari mana? Kata Abu Bakar. Kemudian dia ceritakan, dulu saya waktu di jahiliyah, masa jahiliyah, pernah bertaruhan. Masya Allah, ini taruhan aja berbeda nih. Kita cek nih taruhan-taruhannya, naudzubillah. Apalagi ya judi lah kita nyebut. Termasuk taruhan-taruhan yang kelihatannya kecil-kecil. Taruhan ya, saya sering ngomong itu sama anak. Contohnya main bola lah. Mungkin kita pernah semua, sebagian dari kita main bola dan taruhan kan. Ya, bayar 10.000, yang menang dapat duitnya. Judi kan itu. Tapi kan olahraga, nggak bisa itu, akadnya judi di situ.
jadi taruhan. Kita repot nih untuk masalah yang kelihatannya kecil-kecil kayak gini, ya ada taruhan di situ. Kita lanjutkan lagi ya, untuk kisah selanjutnya kita akan lebih ini lagi insya Allah. Lamma kadzdzabur rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah, menjadi ayat, menjadi apa? Menjadi tanda-tanda. Sampai sekarang berita banjir besar tidak bisa dihilangkan, tetap aja ada sampai sekarang. Wa atadna lidz-zalimina azaban alima, dan kami siapkan orang-orang yang zalim azab yang pedih, ya. Az-zulmu, kata Nabi, zulumatun yaumal qiyamah. Nabi SAW bersabda, kezoliman itu kegelapan di yaumul qiyamah. Jadi disebutkan orang-orang ini az-zalim, orang-orang yang zalim, sebagai sifatnya yang diingatkan kepada mereka. Orang-orang yang mendustakan agama ini, mendustakan ayat-ayat Allah ini, orang-orang yang zalim. Kata Nabi, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu menjadi kegelapan di yaumul qiyamah. Contoh kezaliman adalah asyirku, syirik. Inna syirka la zulmun azim, surat Luqman. Sungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Dan biasanya orang-orang zalim itu berusaha mempertahankan hawa nafsunya. Dan memang dari dulu tuh begitu. Sampai sekarang. Kita bisa lihatlah di Indonesia itu dinamis sekali. Sampai kelihatan orang-orang yang berusaha mempertahankan status quo, ya mirip aja dengan gaya-gaya Fir'aun dan Abu Jahal, termasuk Walid bin Mughirah tadi ceritanya. Padahal kata Allah, wala qauli kahin, bukan perkataan dukun. Ya, dia tadi nyebutin itu sebenarnya Walid bin Mughirah. Ini dukun, kita sebut aja Nabi dukun, kita udah tahu dukun kayak apa. Bukan, Muhammad itu bukan dukun. Walid bin Mughirah. Makanya disebutin lagi, gila, majnun, macam-macam disebut tuh. Kahin lah, gila lah, syair lah, sihir lah. Sampai ini mereka nyebutin, selamat datang Bu Guru Asaruti ya. Mudah-mudahan lah sering kita pakai itu ya, apa namanya, untanya, tanda kutip, untanya untuk bergerak kemana-mana, insya Allah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Jadi Nabi itu disebut itu sama Walid bin Mughirah. Dan kita jangan lupakan bahwa mereka berusaha menghancurkan Nabi. Kenapa? Karena hegemoni dia. Hegemoni itu apa? Hegemoni apa ya? Hegemoni itu bahasa lain penguasaan lah ya. Penguasaan dia terhadap sumber-sumber daya di Mekah waktu itu habis kalau Nabi yang naik, Nabi yang menguasai. Gimana nggak habis, orang dia sederajat dengan budak, ya. Tidak ada bedanya tuan dengan budak. Bahkan disebutkan dalam hadis Allah tidak layak seorang tuan itu makan yang berbeda dengan budaknya, berpakaian yang berbeda dengan budaknya. Tidak layak. Ya. Kenapa? Karena bagi mereka sama saja gitu. Makanya ini masalah, maaf ini saya sebut seragam. Coba saya tanya, betapa banyak seragam membuat kesulitan orang tua. Ini bukan curhat, bukan. Tapi apa artinya seragam? Seragam itu kadang-kadang dibuat untuk menyatakan kekompakan, identitas, kan begitu kan? Boleh, bukan masalah. Cuma jangan sampai menyulitkan. Karena seragam itu sama aja dengan yang lain. Apanya? Ini cuma sekedar pakaian. Ya. Jangan-jangan ini masuk ada unsur kejahiliahan, ada kesombongan lah di situ. Ya. Benar nggak kira-kira? Coba mikir. Ya, saya pernah ngobrol dengan seorang yang sekolah di salah satu universitas.
Kak, saya mau nanya, selama sekolah atau kuliah itu ada baju apa aja Kak, dan berapa jumlahnya, jenisnya? Dia bilang lebih dari 7, dia bilang mungkin hampir 10 lah. Maksudnya 10 apa Pak? Iya, 10 apa Kak? Iya, ada seragam ini, ada alma mater, ada ini, ada panitia juga ada macam-macam. Astagfirullah, saya bilang Masya Allah, itu benar? Benar Kak? Iya benar. Kalau astagfirullahaladzim, coba itu kalau disumbangkan ke orang yang nggak punya baju, atau yang sulit baju, atau orang yang sulit makan. Coba bayangkan. Ini jangan-jangan seragam saja menunjukkan kejahiliaan kita. Maaf ya, bukan berarti menolak seragam. Nah, kata Nabi, masalah makanan dan pakaian sama aja antara pembantu dengan tuan. Jangan dipisahkan. Karena tidak ada bedanya. Sesama manusia di hadapan Allah sama. Inna akramakum innallahi atqakum. Sama ya. Nah, ini yang tidak diingini oleh orang-orang zalim ini, orang-orang yang merasa kalau Nabi Nuh berkuasa, kalau Musa berkuasa, kalau Muhammad berkuasa, hilang semua. Ekonomi dia hilang, kekuasaan dia hilang, ya. Termasuk tadi yang kita Quraisy itu hilang semua itu, ya. Sampai di Madinah pun ada orang yang merasa hilang kekuasaannya karena Rasul ada siapa? Abdullah bin Ubay, ya. Karena dia udah mau dijadiin raja, tapi apa yang dilakukan Abdullah bin Ubay? Dia melakukan sifat hipokrit atau bukan munaroh, munafik. Kenapa? Sampai sahabatnya bilang, teman-temannya bilang, kasihanilah dia ya Nabi, dia itu udah mau jadi raja, kemudian ada engkau datang. Nah, kan dia berbuat yang macam-macam, nggak benar tuh. Contohnya di satu perang Uhud kalau nggak salah ya, 300 orang balik semua ke Madinah, dihasut oleh pemimpin munafik gitu. 300 orang ya, kalau dari 1.000, 300 orang balik itu pasti menggoncangkan apa? Menggoncangkan pasukan pada saat itu, ya. Itu orang munafik. Sama aja tuh ya, sampai ada suratnya sendiri, al-kafirun, al-muminun, al-munafikun. 3 jenis orang tuh. Kita mau masuk yang mana nih? Orang-orang yang ingkar tapi menutupi, kan ini munafik kan begitu. Ya, mudah-mudahan kita semua tidak menjadi orang-orang seperti yang kaum Nuh atau kaum Nabi Musa, yang melakukan kezoliman, yang melakukan penyembahan terhadap makhluk, ya. Kan itu disembah, itu ibaratnya aturan-aturan diikuti tanpa, makanya ditanya kalau kita membuat aturan atau ada aturan yang datangnya, ditanya ini Allah ridho gak di situ, ada keriduan Allah. Ada satu lagi yang misalnya ya ini di lembaga, saya sebutlah lembaga pendidikan lah. Kenapa? Karena kebetulan kita studi tour tuh, coba perhatikan tuh studi tour. Saya bukan ini ya, bukan berarti kita nggak boleh wisata dan sebagainya, rihlah boleh saja, tapi jangan jadikan itu ladang bisnis sehingga orang-orang banyak yang nggak bisa dan merasa sedih. Kenapa kita harus memaksakan diri untuk itu? Padahal orang-orang kalau dibilang mampu nggak mampu gitu. Karena ada juga orang yang sebenarnya dia tidak mampu, akhirnya memaksakan. Kalau memaksakan dia minjem ke orang, apalagi minjem bunga lagi, itu beruntun itu. Jadi mudah-mudahan kita dicek nih satu-satu nih untuk beli seragam, kira-kira penting-penting banget gak nih? Oke, seragam olahraga masih mungkin lah ya, karena dia kan. Tapi ada seragam, banyak sekali seragam. Mendingan 1 atau 2 seragam, 3-nya disumbangin lah ke orang. Banyak orang yang butuh, ya kan? Maaf ya, saya sebut majelis taklim X, majelis taklim B, banyak sekali seragam itu.
Jangan-jangan ini bagian dari nafsu kita yang bikin kayak gitu ya. Tapi kan kalau nggak ada seragamnya gitu jadi nggak tahu, ya bolehlah sebagai diri, tapi nggak usah berlebihan. Apa namanya, TNI itu apa, kalau nggak loreng nggak disebut TNI, nggak tahu ya kan orangnya, sebagai tanda masih mungkin. Tapi itu cerita tadi kawan saya yang sampai 10 seragam dalam kuliahnya, nggak kebayang oleh kita. Masya Allah, betapa banyak potensi umat Islam tuh sia-sia untuk itu. Kita kenapa jadi ngomongin seragam? Ya mudah-mudahan lah kita mengingat terus banyak aturan-aturan yang kita buat karena nafsu kita. Jangan-jangan kita ngikutin petinggi-petinggi Quraisy yang kayak gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.